Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai uji deret positif menggunakan tes banding limit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Bilkis, NIM saya 120 7070 117. Saya mahasiswi semester 2 di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Kalkulus 2 yang diampu oleh Ibu Dr. Rina Mardiati MT. Seperti yang sudah saya bilang, kita akan membahas barisan dan deret dengan subtema uji deret positif menggunakan tes banding limit. Langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Sebenarnya pada bangku SMA kita telah mempelajari apa itu barisan dan deret. Tetapi berbeda pada Kalkulus 2 ini. Karena pada SMA kita telah mempelajari barisan dan deret aritmatika, tetapi sekarang di Kalkulus 2 kita akan membahas mengenai barisan dan deret yang sahingga. Walaupun subtema kita yaitu uji deret positif menggunakan tes banding limit, tetapi kita harus mengetahui juga apa itu pengertian dari barisan. Karena barisan dan deret ini kaitannya erat sekali ya. Langsung saja masuk ke pengertian barisan. Suatu barisan adalah suatu fungsi yang domainnya adalah himpunan bilangan bulat positif atau himpunan bagiannya. Jadi, suatu barisan yang daerah hasilnya atau range-nya adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan real, disebut dengan barisan bilangan real, atau dengan kata lain, atau bisa kita sebut, yaitu suatu barisan bilangan real adalah suatu fungsi. Nah, itu pengertian dari barisan. Kita tidak akan membahas banyak mengenai barisan, karena subtema yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai deret. Langsung masuk ke pengertian deret. Deret adalah penjumlahan dari suatu barisan. Nah, simpelnya gini untuk kita lebih mengingat mengenai deret ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan barisan. Dan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya itu merupakan deret. Dan lebih simpelnya juga gini, kalau si barisan itu dia tuh simbolnya koma, jadi kayak gitu. Tetapi kalau deret ini dia tuh simbolnya penjumlahan. Pada video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai deret tahingga, dan nantinya deret tahingga ini akan terbagi lagi menjadi 2. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian mengenai deret tahingga. Deret tahingga adalah suatu deret yang suku-sukunya tak terhingga. Jadi mau suku berapapun suku-sukunya itu tidak akan terhingga. Langsung aja kita masuk. Nah, yang sudah saya bilang tadi, deret tahingga ini terbagi menjadi 2, yaitu deret tahingga yang konvergen dan deret tahingga yang divergen. Konvergen ini mempunyai arti yaitu jumlah atau mempunyai jumlah. Ketika kita jumlahkan dengan berapapun, maka si deret tahingga yang konvergen ini akan tetap menghasilkan menghasilkan angka gitu, seperti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan divergen ini artinya itu tidak bisa ditentukan jumlahnya atau besarannya itu tahingga. Maka hasil dari penjumlahan deretnya itu, deret tersebut akan tahingga, tidak ada jumlahnya. Langsung kita masuk ke deret konvergen. Contoh dari deret konvergen itu yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, dan seterusnya. Deret tersebut merupakan deret konvergen karena jika dijumlah sampai suku berapapun, maka hasilnya itu akan
tak terhingga, jumlahnya masih berhingga gitu. Langsung yang kedua ada deret divergen. Deret divergen ini N sama dengan setengah, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. Oh, saya lupa. Kalau deret kita harus menggunakan penjumlahan. Jadi dibacanya 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/5 dan seterusnya. Dan kita harus memperhatikan juga bahwa N-nya itu harus lebih besar dari setengah, ditambah 1/3, ditambah 1/4, ditambah 1/5, dan seterusnya. Jumlah deret ini tidak bisa ditentukan, jumlahnya itu dia akan tak terhingga gitu, tidak ada hasilnya, tidak 0 atau 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke uji deret positif, sebaiknya kita mengetahui apa itu deret hiperharmonik dan deret harmonik. Karena penting sekali kita mengetahui deret hiperharmonik dan deret harmonik tersebut. Deret harmonik adalah deret yang divergen, di mana deret harmonik itu yaitu deret yang suku-sukunya berupa pecahan. Dan suku pertamanya adalah 1/1. Deret harmonik ini pembilangnya itu tetap, yaitu angka 1. Dia tuh sudah tidak akan berubah gitu. Kebanyakan sih umumnya deret hiperharmonik ini, bukan umumnya, memang pembilangnya itu tetap angka 1. Tetapi kalau penyebutnya baru dia berubah-ubah. Dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contohnya seperti ini, deret hiperharmonik itu. Deret hiperharmonik itu biasanya bentuk umumnya itu 1/n. N itu merupakan jumlah sukunya. Jadi contohnya itu 1/1, N itu sama dengan 1. Ketika dijumlahkan itu hasilnya 1. Nah, terus ada ditambah setengah karena dn-nya 2, ditambah 1/3, ditambah 1/4, tambah 1/5, dan seterusnya. Biasanya juga ditulis sebagai sigma dari n sama dengan 1. Yang kedua ada deret hiperharmonik. Deret hiperharmonik ini adalah deret yang konvergen, di mana deret harmonik ini mempunyai bentuk umumnya yaitu 1/n². Berbeda dengan deret harmonik. Deret harmonik itu bentuk umumnya 1/n. Dan dia tuh pembilangnya sama ya kayak deret harmonik, yaitu tetap angkanya yaitu 1. Dan si penyebutnya akan berubah-ubah dan dimulai juga dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena ini dikuadratkan, jadi pasti hasilnya akan terhingga. Dan hasilnya akan terhingga. Langsung aja kita masuk ke uji deret positif. Sebenarnya uji deret positif ini banyak metodenya. Ada kurang lebih ada 4. Yang pertama ada tes integral, tes uji deret dengan tes uji banding dengan deret lain, tes hasil bagi, tes banding limit, dan tes uji tes dengan P. Tapi pada video kali ini saya akan mengangkat mengenai tes banding limit. Jadi bisa kita andaikan bahwa AN dan BN itu merupakan deret positif. Dan limit N mendekati terhingga itu AN per BN sama dengan L. L itu hasil dari AN per BN. Dan ada kemungkinan juga di mana jika 0 lebih kecil dari L dan lebih kecil dari terhingga, maka si AN dan BN-nya ini bisa sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Tetapi ada pernyataan yang kedua, yaitu jika L-nya sama dengan 0, maka si BN-nya ini konvergen dan si AN-nya itu sudah pasti konvergen juga. Tetapi untuk kita mengetahui
dia sama-sama konvergen atau divergen, kita bisa menggunakan deret harmonik atau deret hiperharmonik. Langsung aja kita masuk ke contoh soalnya ya. Selidiki ke konvergenan dari deret berikut, yaitu sigma n sama dengan 1, 4n plus 3 per 2n pangkat 3 min 5n kuadrat plus 7. Langsung aja kita coba kerjakan. Nih. Kita gunakan uji banding limit ya. Nah, kalau diperhatikan, bentuknya itu suku umumnya tuh mirip dengan 1 per n kuadrat. Dimana kita tahu bahwa 1 per n kuadrat ini merupakan deret hiperharmonik. Dimana deret hiperharmonik ini merupakan konvergen, tetapi kita harus mengecek yang terlebih dahulu bahwa si AN-nya ini, jadi si 1 per n kuadrat ini kita misalkan sebagai BN dan si 4n plus 3 dan seterusnya ini dia ini merupakan AN-nya. Coba kita hitung ya. Yang kita tahu ya seperti yang sudah kita tahu bahwa rumusnya itu adalah AN per BN. Mohon maaf ya, nulisnya rada jelek karena saya menggunakan mouse. Jadi, maaf juga agak lama durasinya. AN-nya sudah kita ketahui bahwa 4N ya. 4N plus 3. Mohon maaf ya sekali lagi untuk soalnya saya tidak menggunakan pena. 2n pangkat 3 min 5n kuadrat plus 7. Teman-teman boleh di speed videonya ya untuk di bagian ini, di bagian penulisannya, karena memang lama. Terus AN-nya sudah, langsung kita masukkan si BN-nya. Si BN-nya berarti 1 per n kuadrat. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengalihkan silang. Bahwa pasti kalian sudah pada tahu cara mengalihkannya ya. Jadi 4n per 3 dikalikan dengan n kuadrat dan 2n kuadrat min 2n pangkat 3 min 5n kuadrat plus 7 dikali dengan 1. Maka hasilnya yaitu 4. Maaf sebentar. Mohon maaf ya. Karena kita menggunakan alat seadanya. Jadi ini 4n 4n ditambah dikali n kuadrat, maka dia akan menghasilkan 4n pangkat 3 ditambah 3 dikali n kuadrat, yaitu 3n kuadrat per 2n pangkat 3 min 5n kuadrat plus 7 dikali 1, berarti dia tetap ya, karena dikali 1 perkalian berapapun yang dikalikan 1 itu hasilnya akan tetap atau hasilnya akan sama. 2n pangkat 3 min 5n kuadrat plus 7. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, kita apa ini? Nah, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Sebenarnya sudah sampai sini pun kita sudah mengetahui hasilnya. Hasilnya yaitu 2. Nah, 2. Tapi kalau misalnya mau kita jabarkan, yaitu dibagi dengan pangkat tertinggi. Langsung ke atas saja ya. 4n
pangkat 3 dibagi pangkat tertingginya N pangkat 3 plus 3 N kuadrat per N pangkat 3 per 2 N. Teman-teman boleh di speed ya di bagian penulisan ininya. N pangkat 3 plus 5 N kuadrat per, sekali lagi mohon maaf untuk penulisannya rada jelek karena menggunakan alat seadanya, hanya menggunakan mouse 7 saja ini 7 ya, bentar. 7 per N pangkat 3. Nah, seperti yang sudah kita tahu bahwa kalau seperti ini hasilnya akan tak hingga. Jadi yang bisa kita hitung hanya ini, yang pangkat tertingginya itu, yang pembaginya itu yang penyebutnya itu sama. Jadi 4 sama 2 saja. Ini sini pasti hasilnya tak hingga. Jadi 4 dibagi 2 yaitu hasilnya 2. Karena kita tahu bahwa si 1 per N kuadrat ini merupakan deret hiperharmonik, maka deret hiperharmonik itu merupakan deret yang konvergen. Maka ketika si Bn-nya konvergen, maka si An-nya pun konvergen. Seperti itu.